Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nufi Nur Fadila, NIM 1814261, kelas Perbankan Syariah B semester 4. Nah, mata kuliahnya itu Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal yang nomor 1 tentang apa pengertian dari bank dan lembaga keuangan syariah. Kalau pengertian dari bank itu sendiri menurut UU nomor 10 tahun 1998 artinya perbankan ini tuh lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pengkreditan atau pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kalau dari lembaga keuangan syariah artinya setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang fungsinya juga untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan keduanya, bisa menghimpun dan bisa menyalurkannya. Kalau syariah berarti bank lembaga ini dan lembaga ini tuh menyalurkannya, menghimpun dan menyalurkannya itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kedua tentang fungsi bank sentral atau BI terhadap pemerintahan. Nah, yang pertama tuh untuk menjaga kestabilan moneter, terus yang kedua kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, yang ketiga sebagai kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Lalu yang ketiga, apa imbas dari wabah virus COVID-19 ini terhadap perekonomian? Nah, termasuk pada perekonomian di bidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Nah, kita tahu selain berdampak pada perbankan, wabah COVID ini juga kan berdampak pada sektor jasa keuangan lainnya ya, termasuk pada bidang pariwisata. Nah, kita juga tahu bahwa bidang pariwisata itu kan faktor yang berperan penting kan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia nih, karena kontribusi devisanya tuh terbesar kedua setelah devisa dari kelapa sawit. Terkait dengan perekonomian Indonesia karena imbas dari wabah corona ini, otoritas jasa keuangan tuh melaporkan jika stabilitas sektor jasa keuangan masih dalam kondisi yang aman gitu, masih dalam kondisi yang terjaga. Terus yang saya lihat pada tanggal 24 Maretan gitu, pasar saham tuh melemah karena investor banyak yang keluar, banyak yang takut, banyak yang khawatir karena uh, takut berdampak pada pada kinerja emiten di Indonesia-nya. Nah, berdasarkan data yang saya lihat gitu, yang keluar dari pasar saham tuh sampai 6 triliunan dan yang keluar dari SBN atau surat berharga nasional tuh sampai 98 triliunan. Permodalan lembaga jasa keuangan masih stabil dan levelnya tuh masih tinggi. Nah, dari CAR atau capital akuidensi rasio perbankan tuh masih sebesar 22,42%. Nah, dari risk based capital industri dari asuransi jiwa dan asuransi umum tuh masing-masing tuh dari asuransi jiwa 670% dan dari asuransi umum 312%. Nah, ini masih diambang batas lagi, masih di atasnya karena uh, itunya ketentuannya kan 120%. Jadi angka segini tuh masih levelnya masih baik kayak gitu. Masih dianggap kondisinya masih baik kayak gitu, masih di taraf level yang aman. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan data-data yang saya amati, benar bahwa yang dilaporkan OJK itu uh, kondisi perekonomian di Indonesia saat terjadi wabah virus COVID-19 ini masih dalam keadaan yang stabil, masih dalam kondisi yang terjaga. Nah, lalu yang keempat, soal tentang peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah serta manajemen bank terkait dengan
cara membantu pemerintah gitu untuk menanggulangi COVID-19 ini. Nah, menurut saya kalau misalnya dari pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah melalui lembaga independen yaitu OJK telah mengeluarkan dari bulan Februari POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional. Nah, dengan itu stimulus perbankan yang dikeluarkan regulasi ini melalui penyesuaian suku bunga kredit akan memberikan ketersediaan likuiditas yang cukup besar. Nah, setahu saya likuiditas itu sampai 10 miliar. Nah, dengan begitu bisa dimanfaatkan perbankan untuk menyalurkan kredit yang lebih murah serta menggerakkan sektor real. Begitu. Terus setahu saya juga dari pengkreditan atau pembiayaan pemerintah juga mengeluarkan ketentuan bahwa pengkreditan selama 1 tahun ini dari pihak bank itu tidak boleh meminta gitu, tidak boleh meminta kepada si nasabahnya kayak gitu. Terus dari manajemennya, dari manajemen banknya gimana cara ngebantunya? Nah, menurut saya dengan menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus yang sudah diberikan oleh OJK atau diberikan oleh pemerintah, maka diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk pelambatan perekonomian akibat penyebaran virus COVID-19 ini. Selain itu, dengan menjalankan stimulus yang diberikan oleh OJK dapat mendorong optimalisasi kinerja industri jasa keuangan, khususnya pada fungsi intermediasi, terus fungsi stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.